Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Mantan pemain Manchester United John Gills menyebutkan dua nama yang pantas untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford. Dua nama tersebut adalah Antonio Conte dan Marcelo Bielsa. Manchester United bisa dibilang gagal total pada musim 2020-2021. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut tidak mampu mengangkat piala. Setan Merah hanya finish di peringkat 2 dalam ajang Premier League. Mereka juga tak mampu berbuat banyak di Carabao Cup dan FA Cup. Manchester United sejatinya mampu tampil di final Liga Eropa. Namun Bruno Fernandes dan kolega takluk dari Villarreal dalam adu penalti. Ole Gunnar Solskjaer diyakini akan tetap dipertahankan pada musim depan. Namun Gills menyarankan MU untuk merekrut Conte atau Bielsa untuk memimpin Setan Merah. Jika saya adalah Manchester United, saya akan merekrut Antonio Conte besok, kata Gills kepada Off The Ball. Saya juga mengatakan di depan umum bahwa jika saya berada dalam posisi untuk melakukannya di Manchester United, saya akan merekrut ke Bielsa di Leeds United. Bielsa menukangi di Leeds United sejak 2018. Pelatih asal Argentina itu berhasil membawa timnya promosi ke Premier League musim 2019-2020. Sebagai tim promosi, Leeds United sudah tampil cukup baik pada musim ini. Rafinha dan kolega finish di peringkat ke-9 dalam ajang Premier League. Apa yang telah dilakukan Bielsa di Leeds United sungguh luar biasa dengan para pemain yang dia miliki. Lanjutnya, jika Bielsa pergi ke Manchester United dan memiliki Bruno Fernandes dan Marcus Rashford dan semua pemain hebat yang mereka miliki dan melakukan hal yang sama dengan memainkan mereka dengan cara yang sama, saya pikir dia akan menjadi sensasional. Sementara itu Antonio Conte baru saja mengantarkan Inter Milan meraih gelar Serie A. Namun pria asal Italia itu belum lama ini meninggalkan Giuseppe Meazza. Pemain Barcelona Eric Garcia membuat telinga fans Manchester United merah sebab Eric Garcia menilai United adalah tim yang tidak cukup bagus dibanding tim lain yang ada di kota Manchester. Eric Garcia akan menjadi pemain Barcelona mulai musim 2021-2022 nanti. Bek tengah berusia 20 tahun itu bergabung dengan status bebas transfer. Dia tidak menekan kontrak baru dengan Manchester City. Bagi Eric Garcia, Barcelona bukan tempat yang asing sebab sebelum menjadi bagian dari skuad Man City, Eric Garcia lebih dulu menerima kemampuan bermain sepak bola di La Masia milik Barcelona. Eric Garcia banyak dikaitkan dengan Gerard Pique sebab ada beberapa persamaan di antara keduanya. Selain sama-sama berposisi bek tengah, mereka juga punya jejak karir yang sama. Pique pindah dari La Masia pada usia yang sangat muda. Dia lantas bergabung dengan Manchester United, lalu kembali ke Barcelona. Eric Garcia pun begitu, tapi bermain di Manchester City. Eric Garcia merasa jejak karirnya dengan Gerard Pique juga berbeda, sebab kata bek yang akan tampil untuk timnas Spanyol di Euro 2020 itu, Pique tidak bermain untuk klub terbaik di kota Manchester. Jadi, satu-satunya perbandingan yang mungkin adalah bahwa kami berdua berasal dari Akademi La Masia dan kami tinggal di Manchester, kata Eric Garcia. Akan tetapi, Gerard Pique bermain untuk tim yang tidak cukup bagus. Saya lebih beruntung dan bisa bermain di tim Manchester yang lebih baik. Sungguh memalukan baginya, imbuh Eric Garcia. Bruno Fernandes tertangkap kamera melakukan protes kepada wasit di lorong stadion saat jeda babak pertama final Liga Eropa. Pemain Manchester United itu merasa wasit telah membuang banyak waktu. Manchester United berada pada situasi sulit pada babak pertama. Setan Merah tertinggal 1-0 dan kesulitan menciptakan peluang. Selain itu, ada beberapa momen yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dirasa merugikan pihak United. Jelang pada babak kedua dimulai, Bruno Fernandes nampak melakukan protes kepada wasit.
Fernandes merasa ada beberapa momen yang merugikan timnya karena ada banyak waktu yang terbuang begitu saja. Nomor 8, pergi 2 kali. Nanya untuk luka pada hidung. Pertama, dia jatuh selama 1 menit. Begitu lagi setelahnya dan setelah gol tercipta, kata Fernandes kepada wasit. Sebagai informasi, Piot sempat mendapatkan perawatan media karena luka pada hidung dan kepala. Mantan pemain Tottenham mendapatkan luka itu usai terlibat kontak fisik dengan Paul Pogba. Hidungnya mengucurkan darah dan harus diambil tindakan medis. Bukan hanya keputusan wasit soal banyaknya waktu terbuang pada kasus Juan Piot, Bruno Fernandes juga protes atas lambatnya wasit mengambil keputusan. Dalam hal ini, playmaker 26 tahun tersebut merasa wasit butuh waktu terlalu lama saat melihat VAR. Tidak ada tanggapannya yang diberikan wasit atas protes pemain asal Portugal itu. Di sisi lain, pada momen yang sama, para pemain United juga saling menyemangati. Bek Sevilla Jules Koundé seakan memberikan kode kepada klub yang mengincarnya dengan mengatakan ingin pindah pada bursa transfer musim panas 2021. Jules Koundé dilaporkan telah menarik minat beberapa klub top Eropa berkat penampilan apiknya bersama Sevilla di sepanjang musim 2020-2021. Jika melihat catatannya bersama Sevilla, khususnya di Liga Spanyol musim ini, Jules Koundé memang bisa dikatakan luar biasa. Bermain dalam 34 pertandingan Liga Spanyol 2020-2021, Jules Koundé membantu Sevilla terhindar dari kebobolan alias meraih clean sheet sebanyak 17 kali. Bantuan dari Jules Koundé itu juga membuat Sevilla berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan setelah finish di urutan keempat klasemen akhir Liga Spanyol 2020-2021. Dilansir bolasport.com dari Daily Mail, Manchester United merupakan salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan Jules Koundé begitu bursa transfer musim panas 2021 dibuka. Selain Manchester United, Arsenal dan Real Madrid juga dilaporkan berminat untuk menggunakan jasa bek asal Prancis tersebut. Tahu diminati oleh beberapa klub, Jules Koundé pun langsung mengeluarkan pernyataan terkait masa depannya. Pemain bertahan 22 tahun itu mengaku telah mempertimbangkan untuk mengganti klub pada musim panas ini. Meski sudah menegaskan belum menentukan masa depannya, pernyataan Koundé itu bisa dikatakan sebagai sebuah kode untuk Manchester United dan klub lain yang mengincarnya. Dengan berkata seperti itu, Koundé mungkin ingin klub seperti Manchester United bergerak mengejar tanda tangannya pada bursa transfer ini agar tujuan yang ingin dicapainya bisa terwujud segera. Chelsea mewujudkan mimpi mereka dengan menjuarai Liga Champions musim 2020-2021. The Blues menaklukkan Man City di laga pamungkas dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Chelsea datang dari aksi Kai Havertz di babak pertama. Hanya 1 gol, tapi itu sudah cukup membuat Man City tertunduk lesu. Kekalahan ini begitu telak bagi Man City. Seharusnya pasukan Pep Guardiola jadi favorit juara, tapi performa mereka jauh di bawah harapan. Man City pantas kalah karena main di bawah standar. Guardiola pun boleh disalahkan karena sejumlah keputusan anehnya. Nahas, kegagalan Man City ini juga menjadi kegagalan bagi kota Manchester. Mengapa gue gitu? Beberapa hari sebelum Manchester City gagal di final UCL, ada si tetangga Manchester United yang gagal di Liga Eropa. MU takluk dari Villarreal final Liga Eropa dengan cara mengenaskan. Skor imbang 1-1 selama 120 menit. Laga pun berjalan ke babak adu penalti. Sengit, 11 penendang Villarreal berhasil mencetak gol. 10 penendang MU juga berhasil sampai tiba waktunya David De Gea gagal. Kegagalan Manchester United jadi pukulan telak bagi Ole Gunnar Solskjaer yang belum juga meraih trofi pertamanya untuk Manchester United dalam 2,5 tahun. Tim Inggris juga tidak jadi juara di Liga Eropa, batal mengawinkan trofi UCL dan Europa League. Beberapa hari setelah kegagalan MU, Man City ternyata ikut-ikutan kalah di final Liga Champions. Sama seperti MU, Man City juga pantas kalah karena main tidak sesuai ekspektasi. Entah apa yang dipikirkan Guardiola, taktik dan starting line up Manchester City di laga ini cukup aneh. Pep Guardiola menurunkan nama-nama pemain yang sebelumnya bahkan tidak diandalkan dan mencoret beberapa posisi penting dalam tim.
seharusnya Man City bisa meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Tapi Guardiola membuat banyak keputusan keliru. Alhasil, duo Manchester sama-sama gagal di Eropa.